Kapan Pak Sony turun tangan? After 5 PM, travel balik, nyetir, nyampe juga mungkin paling cepat jam 6. Ya, tiap hari tapi. Tiap hari datang. Tiap hari. Tiap hari mampir. Tiap hari. Selama 6 tahun. Ya, itu konsekuensinya. Hari ini kita masih ngobrol malam baik-baik, besok pagi kirim SMS. Pak, saya berhenti hari ini, saya mengundurkan diri. Bayangkan bagaimana repotnya bisnis kecil UMKM itu kalau karyawannya mendadak berhenti. Kalau chefnya berhenti gimana? Nomor satu, cara mendapatkan orang yang tepatnya kayak gimana? Aduh, saya kalau pertanyaan ini ya, saya harus ngomong pertama, berdoa. Ini serius, kelihatannya bercanda. Oke, hari ini kita kedatangan Pak Sony. Ini gue sempat nonton podcastnya beliau sama Pak Helmi. Abis itu gue sempat lihat-lihat ya. Ternyata beliau ini running satu kafe namanya Cafe Komuka. Komuka. Ya, dan teman-teman Google aja itu posisinya di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Dengan 2.400-an review, bintangnya 4,9 gitu kan. Nanti gue bakal coba sih. Izin nanti coba. Kita ketemu di sana. Siap. Nah, cuman intinya gue emang suka sama bisnis F&B, suka sama bisnis cafe, tapi nggak pernah berani buka. Soalnya kalau misalnya di luar rumah kan pada buka tutup. Jadi walaupun suka, kelihatannya fun, kelihatannya seru-seru, udah gue bagian mengambil edukasinya aja kan lagi gitu. Soalnya pasannya juga menarik ya, soalnya backgroundnya bukan sebagai full timer di running cafe, tapi beliau ini sebenarnya bekerja full time di corporate secretary. Iya, corporate secretary. Di salah satu perusahaan TBK gitu. Iya. Ini kan sebuah yang menarik gitu, soalnya kan biasanya kan ya yang gue pikir kalau misalnya orang itu harus full time di sebuah F&B baru bisa running gitu kan. Tapi ternyata ada case yang 2.400 review 4,9 bintang yang orangnya itu ternyata sambil mengerjakan full time di perusahaan TBK gitu. Jadi pertanyaan pertama kayak gini ya, kan banyak teman-teman mungkin yang nabung misalnya mereka punya 300 juta, 500 juta, bisa mereka mikir, bisa nggak ya gue tuh pengen kayak Pak Sony. Misalnya nih, sambil kerja, gue pengennya autopilot aja. Gitu. Tinggal hire manager, kalau bisa mungkin yang pengalamannya dari Cafe Komuka gitu kan. Habis itu direkrut kafe, pengen bikin, udah nggak usah beda-beda, samain aja kayak Pak Sony. Gitu. Nah, bisa nggak sih kayak gitu? Jadi autopilot. Autopilot. Kan udah belajar dari Pak Sony, udah buka berapa tahun? Ini jalan tahun ke-6. Nah, jalan tahun ke-6. Ya kalau bisa manajernya yang dari tahun pertama. Tapi kejadian loh itu. Oh, kejadian. Ada orang mau buka kafe, datang ke Komuka, terus oh beneran ada? Beneran. Oke. Jadi approach ke barista kita, kadang-kadang nanya ke manajer kita, bisa nggak carikan saya barista kayak yang ini gitu. Nggak sesimpel itu. Oke. Nggak sesimpel. Jadi konsep autopilot tuh banyak. Orang pikirin tentang passive income misalnya kan ya. Cuma saya selalu mikir gini loh. Autopilot kan di dunia pesawat ya, penerbangan. Yang bisa mencet tombol autopilot tuh hanya pilot. Jadi bukan pramugari, apalagi penumpang. Jadi sama dengan kalau kita mau buka bisnis, kita pikirin mau autopilot, kitanya udah jadi pilot nggak? Untuk jadi pilot tuh perlu ribuan atau bahkan puluhan ribu jam terbang baru bisa jadi pilot. Nah kalau kita nggak punya pengalaman di bisnis, kita langsung kepikiran mau autopilot, kayaknya di bisnis cafe nggak bisa. Nggak bisa. Pengalaman saya nggak bisa. Ya. Kami yang sudah ada di bisnis ini, jadi sadar betul bahwa nggak, kita harus turun tangan. Kita harus ada di dalamnya. Kapan Pak Sony turun tangan? After 5 PM, travel balik, nyetir, nyampe juga mungkin minim, paling cepat jam 6. Ya, tiap hari tapi. Tiap hari datang? Tiap hari. Tiap hari mampir? Tiap hari. Selama 6 tahun? Ya. Itu konsekuensinya. Karena begini, masalahnya tiap hari muncul. Itu bukan sesuatu yang misalnya ya, kalau misalnya masalahnya adalah misalnya customer ini komplain soalnya ayamnya kurang matang misalnya gitu. Itu bukan sesuatu yang dijadiin SOP ya. Oke guys, kapan-kapan ayamnya ini jangan 1 menit 30 detik ya, tapi 1 menit 40 detik gitu misalnya. Bukan itu problem solve kalau kayak gitu untuk selamanya, untuk masalah ayam. Sebagus-bagusnya SOP, bergantungnya pada orang kan. Masalahnya turnover orangnya yang tinggi. Jadi kalau orangnya keluar masuk, SOP-nya bagus pun tetap pengaruh. Kan ini bisnis konsistensi kan. Kalau kita nggak bisa hasilkan produk layanan yang konsisten, habis. Selesai itu bisnis. Ini kejamnya bisnis di kuliner ini. Jadi lebih ke orang sebenarnya. Lebih ke orang. Terus Komuka udah
boleh tanya nggak sih kayak balik modal itu dalam waktu berapa tahun? Di tahun ketiga kita udah mulai break even sebenarnya. Oke. Artinya gini, kita bisa karena kita jaga betul dari investment awalnya. Contohnya gini, ada orang sampai 5 tahun juga belum balik modal. Karena investasi awalnya terlalu besar. Renovasinya sampai sekian M gitu, sewa tempat, beli mesin ratusan juta gitu. Yang sebenarnya bisa nggak perlu sampai semahal itu. Jadi kami karena ngerti dari awal, kita jagain betul itu. Dan ya 3 tahun kita bisa break even. Iya. Menurut Pak Sony kayak berapa persen F&B yang setelah mereka itu 2 tahun itu nggak perpanjang sewanya, alias tutup Nggak lanjut, nggak punya duit buat bayar perpanjangan sewa. Banyak sekali orang kasih angka 80%. 80%. Ya, jadi saya pernah lihat satu referensi gitu ya. 70% tuh habis di tahun pertama, 80% tuh habis di tahun kedua. Gitu. Jadi 70%-nya bahkan mungkin secara cash flow udah nggak cash flow positif. Jadi masih ada sewa pun biarin aja. Gitu. Ada yang langsung lepas ke orang kan? Lepas ke orang. Ada yang nawarin langsung ke orang. Ya itu kalau misalnya jual kayak gitu interiornya bisa dapat berapa persen kembali ya? Gitu. Aduh, interior hampir habis lah tuh. Interior nggak ada. Udah nggak ada artinya gitu ya? Jangankan interior, meja, kursi saja itu nggak ada nilainya tuh. Iya. Karena itu menyangkut taste kan. Ada orang bikin kafenya bagus, mewah, tapi begitu kita duduk kursinya nggak enak, nggak nyaman. Benar. Kadang-kadang ini tinggi mejanya nggak pas sama kursinya gitu. Betul. Di buku saya yang saya tulis itu ada nggak bukunya by the way? Ada. Saya bawa. Jangan buka kafe sebelum baca buku ini. Provokator. Ya. Jadi udah udah full time jam 7 itu ke kafe punya waktu nulis buku. Kayak pas ini waktunya ada 26 jam per hari. Ya jadi saya nulis hal-hal sampai detail di situ, termasuk ini ada di mana? Ada di Gramedia segala macam? Ada di Gramedia. Saya juga jual online-nya gitu. Oke. Nah, termasuk mengukur jarak antara kursi dan meja. Ada kursi didesain untuk meja makan. Kita cocok tuh untuk makan, untuk kerja bisa. Tapi ada kursi yang kayak sofa, didesainnya bukan untuk kerja, untuk nongkrong gitu kan. Tapi waktu ditaruh di kafe itu jadi nggak ada gunanya. Karena orang datang ke kafe itu mejanya harus multifungsi. Bisa untuk makan, bisa untuk kerja. Banyak orang kan WFH sekarang dari kafe. Mau duduk di sofa tapi bisa kerja. Jadi kita harus ngatur itunya. Nah, jadi kalau balik tadi, interior itu ada harganya nggak? Kalau sudah gagal dalam kenyamanan, nggak ada harganya tuh. Nggak ada harganya tuh. Iya. Berarti kalau misalnya orang rugi 70% itu bisa kehilangan. Habis itu budgetnya berapa sih kalau misalnya bikin kafe gitu, kayak range-nya? Sesederhananya kafe ya. Kalau menurut saya 400-500 juta hilang itu. Sesederhana. Dan 70%-nya itu bisa hilang tahun pertama. Hilang. Mungkin 50 jutanya nggak dapat kali kembali gitu ya. Enggak. Yang lebih parah tuh karena mulai bulan pertama dia cash flow-nya minus. Bayangkan ada satu orang ya, saya tahu, buka kafe. Hari pertama saja karyawannya ada 12. Karena konsepnya keliru. Dia bilang sama saya, tapi karyawan murah kok gajinya. Lah, bukan soal murah. Kita punya kegiatan segitu banyaknya, segitu besarnya di hari pertama, sehingga perlu 12 orang. Belum tentu kan. Saya buka di hari pertama, soft opening kita ya, karena itu masih pandemi, soft opening kami buka cuma Jumat, Sabtu, Minggu. 3 kali Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nggak langsung Senin sampai Minggu, nggak. Jumat, Sabtu, Minggu buka, supaya saya bisa paham nih profil customer-nya kayak apa. Itu karyawannya cuma 1 di dapur, 1 di bar. Sisanya kita yang kerja. Kita bantu kerjasama. Oh, maksudnya juga kerja? Kerja. Karena saya barista, saya certified barista. Jadi kalau ngandalin 1 orang itu artinya harus ada backup kan? Iya. Kan backup itu cost-nya mahal. Kita yang harus jadi backup-nya. Makanya CEO itu Chief Everything Officer. Betul. Banyak orang bilang enak jadi CEO. Coba dulu. Iya. Jadi di awal kita cuma mampu gaji orang segitu ya kita harus lakukan. Dan sales-nya belum datang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama belum. Nah, kalau orang baru buka kafe, lalu 12 orang karyawannya, sales-nya belum ada, ini berapa lama dia tahan? Itu banyak orang nggak paham nih. Berarti kalau misalnya pertama kali buka kafe, by the way ya, kafe sama F&B ini sama nggak sih?
Ya, kafe ini sebenarnya bagian dari bagian dari F&B ya. gitu kan. Berarti secara konteks harusnya sebuah F&B itu tuh menjadi cash flow positif setelah kapan? Apakah waktu grand opening itu harusnya itu adalah peak-nya atau harusnya tuh butuh ramp up buat marketing efforts gitu? Saya setelah jalanin sekian tahun ya, saya yakin bisnis kuliner, khususnya kafe dan restorannya, ini harus growth secara natural. Karena gini, bahayanya bisnis ini adalah ketika orang pikir kita harus viral nih. Oke. Viral ini bumerang. Karena apa? Gini, kita set dari awal kapasitas dapur misalnya gitu ya. Lah kalau kita ngandalin viral, kapasitas yang tadinya 1 jam 20 menu misalnya kita bisa hasilkan, yang datang 60 orang, itu artinya ada orang 3 jam kemudian baru dapat makanan kan? Itu bahaya sekali. Tapi kalau kita bisa growth seperti pengalaman Komuka, growth satu, kita lihat marketnya naik terus, kita bisa ngembangkan, nambah orangnya bisa, nambah fasilitasnya bisa gitu. Tapi kalau tiba-tiba viral kan kita nggak bisa naikin kapasitas mendadak. Itu problemnya tuh. Jadi nggak pernah pakai influencer dong berarti? Saya pernah pakai influencer beberapa kali, tetapi kesimpulan saya nih, lebih efektif saya beriklan di Google. Lebih murah, lebih efektif. Google tuh maksudnya apa? Google Review. Ads. Google Review. Ada ads di situ. Jadi kalau Google Review ada ads-nya. Ya, jadi kalau orang cari misalnya kafe terdekat, kafe terbaik, kafe hits, apa-apa, muncul kita ada sponsor. Nah, itu iklan tuh. Oh, itu yang paling efektif. Paling efektif. Di samping murah, kita bisa ngatur tuh lokasi radius berapa kita mau. Nah, tahu dari mana orang? Oke, ini ngerti ya kan, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu bahasanya itu adalah customer journey kan. Jadi orang-orang tuh mengetahui kafe ini dari mana, dari IG atau biasanya dia punya interest kan, dia tinggal searching gitu kan, kafe terdekat atau enggak kafe terenak atau kafe yang bintang tertinggi atau whatever lah gitu ya. Nah, tapi tahu dari mana? Gimana cara kita tuh bisa mengidentifikasi bahwa orang yang datang itu berdasarkan orang yang search? Oke. Kalau kami lihat ini orang baru, biasa kami tanya, Kak, tahu kita dari mana Kak? Gitu. Jarang banget orang bilang tahu dari influencer. Orang selalu dari Google. Itu make sense. Karena kalau influencer, dia nyebar kemana-mana. Dia nyebar sampai ke seluruh Indonesia. Kita nggak perlu, karena kita ada di Jakarta. Jadi kalau kita pakai influencer, satu biaya pasti relatif lebih mahal ya. Dan efektivitasnya enggak. Tapi kalau kita beriklan di Google, itu konsep demand ketemu supply itu. Benar-benar. Waktu orang nyari kafe sekitar sini, kafe terdekat, udah kuat. Dia sudah punya demand. Betul. Kita datang supply, pasti jadi close deal itu. Nah kan pasti kan Pak Sony memiliki banyak relasi-relasi yang di kafe juga, gitu kan. Kalau misalnya pemilik kafe ya pemilik F&B, kiri kanan pasti banyak teman-teman lah. Nah, apakah mereka semua rata-rata memiliki winning strategy yang sama? Yaitu adalah kuatin di Google Ads-nya ini. Enggak. Beda-beda. Banyak orang nggak paham ini. Itu sebabnya ada kafe buka sekian tahun yang review cuma 100, 200. Karena mereka belum ngerti ini. Makanya saya kemana-mana saya selalu cerita nih buat teman-teman yang punya kafe. Nggak perlu buang duit kemana-mana deh. Fokus ke sana. Apakah, kan ada orang juga itu yang bahkan beli review. Apakah beli review itu masuk akal? Ada kondisi tertentu beberapa bisnis resto baru tuh harus beli review. Kenapa? Gini, kalau kita buka dalam size yang besar, skala besar, hampir pasti pelayanannya nggak sempurna, nggak memuaskan. Karena ada satu tim yang isinya 20 orang, yang semua baru, belum punya pengalaman, kita harapkan apa? Standar pelayanannya kayak apa? Nggak bisa. Itu pasti kalau orang marah, orang kalau punya duit, lapar, marah, itu bintangnya 1 keluarnya itu. Katanya orang paling galak kalau misalnya lagi lapar. Ya, orang lapar bisa bikin revolusi kan. Benar. Jadi kalau itu bintang 1, dia baru buka, orang ngelihat bintang 1 itu bahaya tuh. Jadi strategi mereka apa boleh buat tuh? Beli, timpa bintang 5. Sampai sekian lama. Untuk ngimbangi itu. Setelah semua learning curve-nya jalan gitu. Tapi kalau kafe baru, kecil kayak kita, cuma berapa, ya kita nggak perlu, kita bisa kontrol semua orang, kita bisa kontrol semua quality. Kita review ya organik aja. Berarti kafe Komuka nggak pernah? Nggak.
Tapi kalau misalnya ini gimana? Misalnya mengincentivize orang untuk memberikan review. Misalnya kalau misalnya kasih review nanti dikasih es krim gitu. Oke, saya punya pengalaman menarik nih. Oke. Saya pelajari tentang Google Review. Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh? Nggak boleh. Makanya aneh waktu saya lihat ada satu restoran di Kelapa Gading, pasang iklan banner gede-gede, di luar rukonya itu gede-gede, Anda berhak akan dapat ini kalau kasih kami bintang 5. Pasti kena tegur sama Google. Pasti kena tegur. Nah, tapi ini pengalaman saya begini, banyak orang customer kami yang generasi millennials atas gitu, nggak ngerti review juga. Jadi kalau kita bilang, Kak kalau puas tolong review kita ya, gimana caranya? Setelah kita kasih tahu, kita lihat, oh ini pertama kali dia review tuh di tempat kita. Gitu. Iya. Jadi yang demen review ini kan anak-anak muda nih. Mengeluarkan objektivitasnya, emosinya, kadang-kadang dia dari review kan. Tapi kalau generasi yang di atasnya, enggak. Mereka senang makan ya. Nah, waktu saya pikir begitu, saya harus lakukan edukasi. Saya bikin di meja, ada poster. Apa manfaat review buat kami, supaya kami tetap eksis? Apa manfaatnya buat orang yang sedang cari, nggak bingung dia, karena ada pilihan yang jelas. Lalu ketiga, ini yang penting nih, menyemangati tim kami. Nah, terus kita bilang apa? Yang memberikan Google Review dapat 1 es teh manis atau 1 kopi susu gitu. Orang nggak review. Orang nggak review? Nggak. Karena waktu dia review, dia malu nih. Gua mau review dengan tulus sebenarnya. Bukan karena mau kopi susu gratis. Itu terjadi. Bahkan, berarti orang tuh, gue tipe orang yang nggak pernah review apapun. Yes. Jadi orang tuh lebih tergerak kalau misalnya itu untuk membantu tim. Iya. Itu ya. Tapi harus kita edukasi. Kita kasih tahu. Kan dengan rendah hati saya bilang, kalau Bapak Ibu pelanggan kami suka, senang, mau kafe ini tetap eksis, tolong review kami. Iya. Kalau enggak, kami hilang nih dalam 2 tahun. Kita harus edukasi itu. Ya, dan orang voluntarily support kalau misalnya kayak gitu ya. Iya. Itu yang menarik sebenarnya. Ya. Orang nggak mau kasih review hanya gara-gara kita janjikan es teh manis, kopi susu, es lychee, atau es krim atau apa. Orang merasa, gue review kesannya kayak lu karena itu. Harga diri gue nggak segitu. Iya, masa cuma 15.000 gitu ya. Iya, itu. Menarik, iya. Terus, tadi, kalau misalnya kita balik lagi pertanyaan yang tadi itu, kan Pak Sony kenal banyak teman-teman yang running F&B. Nggak semua orang mengerti tentang Google Review. Sekarang pertanyaannya kayak gini nih, untuk kafe-kafe atau F&B yang jalan, yang sukses, apakah Pak Sony melihat semua orang yang F&B sukses itu semuanya gara-gara Google Review? Enggak juga. Oh, enggak juga? Oke. Enggak juga. Jadi ada orang, gini, kalau kita ngomong sukses, itu kalau 10 tahun itu wajar ya. Wajar, karena F&B. Ya, karena apa? Karena bisnis ini itu harus mengandalkan loyal repeat customer. Betul. Kalau loyal repeat customer itu nggak bisa datang dalam 6 bulan. Iya. Jadi harus terus datang 6 bulan, setahun ngumpul terus. Kayak kami misalnya, setelah jalan tahun ke-6, itu loyal repeat customer kami udah terbentuk. Jadi kalaupun ada orang, ada kafe yang misalnya dia nggak ngandalin Google Review, kebetulan dia ada di area yang strategis, bisa tuh. Masalahnya, kalau sekarang kita ngomong nih, mau mulai, kita mau cari tempat yang strategis, itu mahal banget sewanya. Kita nggak mampu. Iya. Karena kita harus bangun brand 2 tahun, 3 tahun, sewa jalan terus gitu. Benar. Tapi kalau dari dulu, kita sudah mulai, 10 tahun yang lalu misalnya gitu, itu masih memungkinkan. Waktu itu juga Google Review kan belum ada lah kalau bilang gitu. Tapi dengan tradisional model gitu, loyal repeat customer terbentuk, jadi itu. Terus selain dari Google Review, berarti kunci supaya sukses di F&B apa lagi itu? Tadi ngomong human resource ya, kalau nggak salah kan? Orang SDM itu secara umum kan di bisnis apapun kuncinya di orang, di faktor people ya. Cuma bedanya gini, di bisnis kafe ini terutama, mengelola orangnya jauh lebih sulit ternyata daripada ngelola orang di korporat. Bedanya apa? Gini, di bisnis kafe ya, kuliner, secara umum rata-rata kompetensinya rendah. Kompetensi itu skill, knowledge, attitude. Kalau ngomong attitude, rendah banget. Kita frustasi nih kadang-kadang lihat orang kelakuannya.
Kedua, turnovernya tinggi banget. 120%. Di kantor saja, turnover kami di kantor cuma 2% ya. Tapi rata-rata bisnis tuh 25-30%. Itu sangat merepotkan itu. Di F&B, 120%. Kebayang nggak? Itu maksudnya turnover tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya ada 100 orang di perusahaan, setahun kalau misalnya 2% berarti yang resign 2 orang. Ya. Gitu kan. Kalau 120 orang berarti dalam waktu 1 tahun, kalau misalnya punya 100 karyawan, ada 120 orang Ya. yang... Saya kasih gambaran gini. Karyawannya 10, yang berhenti 12. Iya, iya. Itulah 120% itu. Iya, iya, Nah, iya. yang lebih parah lagi, berhentinya itu mendadak. Hari ini kita masih ngobrol malam baik-baik, besok pagi kirim SMS, Pak, saya berhenti hari ini, saya mengundurkan diri. Bayangkan, bagaimana repotnya bisnis kecil UMKM gitu, kalau karyawannya mendadak berhenti. Kalau chefnya berhenti gimana? Ah. Ada satu masak kalau kayak gitu. Kan CEO, Chief Everything Officer. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Pak Sony bisa masak. Nggak bisa masak. Terus gimana kalau chefnya cabut? Oke, the worst, kita harus tutup. Makanya kita kadang-kadang keluarkan macam-macam lah alasan. Maaf, kita harus tutup for maintenance gitu, close for maintenance. Kadang-kadang kita bilang, maaf, kami harus tutup karena kami ada acara liburan, kami ada acara jalan-jalan, whatever. Sebenarnya kami lagi nggak ada orang. Kan kalau misalnya kita ngomongin corporate ya, biasa kan kita ngebikin sebuah hierarki in such a way that kalau misalnya ada orang yang cabut, satu orang bisa cover dia. Gitu kan, bakal cuti lah segala macam bisa cover. Kalau misalnya restoran struktur seperti itu solid. Oke, kalau kita ngomong restoran besar, pasti ada chef, ada asisten chef, ada tukang masak, ada tukang, istilahnya kalau bisnis sate kayak saya kenal Pak Budi di Sate Ratu, itu tukang tusuk sate, tukang bakar, tukang cuci, beda-beda semua gitu. Itu skillnya bisa, dan kalau size-nya besar, satu berhenti ada yang backup. Benar. Masalahnya, kafe yang relatif kecil. Mayoritas orang juga kafenya relatif kecil. Iya. Tukang masak 3. Artinya, pas lagi orderan penuh, ada bookingan, satu lagi sakit nih, satu nggak masuk, itu hilang 30% loh kapasitas. Itu yang paling terasa sebenarnya. Jadi di sini rawannya. Jadi sudah, kecil itu bukan berarti mudah jadinya. Karena skalanya kecil, jadi lebih, tantangannya makin besar kan. Gak ada backup. Sistem backupnya nggak ada. Karena backup mahal kan. Iya. Nah tadi kalau misalnya kita ngomongin kompetensi ya. Kompetensi itu relatif rendah itu gara-gara apa? Apakah gara-gara dari segi payroll-nya itu emang terbatas, ada maximum capacity gitu, cuma bisa bayar sekian gitu. Bisa rata-rata gaji itu berapa sih range-nya? Oke, kita ngomong kalau rata-rata ya, bisnis cafe itu 50-60% dari UMP. Jadi nggak, ya relatif rendah lah. Iya. Ya, masalahnya adalah begini. Ini kayak chicken and egg. Si pemilik kafe bilang, gue mau bayar mahal kalau lu profesional. Lu datang tepat waktu, disiplin lu bagus. Komitmen lu bagus. Si pekerja bilang gini, lu bayar gue segitu, gimana lu harapkan gue profesional? Gue nggak happy, besok gue pindah. Ini kan dua hal yang harus ada solusinya gitu. Nah, kalau di dunia korporat misalnya gitu, itu lebih gampang karena gaji orang, upah orang lumayan. Betul. Orang nggak serta-merta tersinggung dikit atau nggak nyaman dikit, berhenti gitu. Di sini nggak. Relatif rendah upahnya, opsi untuk tempat lain besar, banyak. Hampir tiap minggu ada kafe baru buka. Tapi hampir tiap minggu juga ada kafe baru tutup. Kafe lama tutup. Belum tutup lama. Belum tutup lama. Itu. Jadi itu kendalanya. Jadi kalau kita ngomong kompetensi tadi, skill. Kalau skill oke lah bisa kita latih. Knowledge ya terbatas. Tapi begitu masuk ke perilaku nih, ini yang banyak dikeluhkan oleh pemilik kan. Terus caranya Pak Sony memanage problem-problem di HR gimana? Ya, kebetulan puluhan tahun saya punya pengalaman itu. Jadi saya waktu lihat, pertama kali saya lihat, oh ini problemnya di orang. Nggak ada cerita lain, orangnya harus diberesin dulu. Jadi saya harus kasih dia upah yang layak. Pernah bayangkan nggak, Koleon? Ada orang misalnya datang ke saya, minta gaji. Saya bilang sama dia, gaji kamu segitu cukup yang kamu minta? Cukup, karena di tempat lain saya lebih rendah dari itu. Oke, saya tambahin kamu 500.000 di sini. Dia kaget. Loh, serius Pak? Serius, karena saya udah hitung untuk kamu bisa hidup layak, gaji kamu tuh segini. Kalau segitu nggak bisa.
Kalau segitu, terus saya harap kamu kerja buat saya. Naif itu. Jadi pertama, kasihkan dulu hidup yang layak. Supaya dia kasih upah untuk dia bisa hidup layak. Itu yang paling pertama. Baru kedua, kasih dia sesuatu yang membuat dia bisa menghemat biaya hidupnya. Makanya saya ajarkan, jangan lihat income, tapi lihat saving. Nah, supaya dia bisa saving, saya kasih tempat tinggal yang nyaman, kamar ber-AC, tempat tidur yang bersih, bagus gitu. Tinggal di tempat kita makan siang, makan malam dapat. Motornya parkir gratis. Setiap kali gajian dia dapat duit langsung saving tuh. Bersih. Kos kita nggak mahal. Karena satu kamar diisi 4 orang, kan kosnya jadi bagi 4 untuk satu kamar. AC berapa sih gitu. Ini yang kadang-kadang saya pikir kebanyakan orang yang main di dunia ini nggak paham ini. Kenapa berani invest sampai 3-4 miliar misalnya renovasi atau apa itu investasinya itu. Tapi untuk nyewa satu mes buat mereka setahun paling 20 juta, 30 juta nggak berani. Tapi kalau ada mes dekat dengan tempat kerja, bayangkan mereka nggak capek, gampang ngontrolnya. Gitu. Oh, ada yang bilang masih, tapi repot kita ngurus mes dia. Ya itu memang repot. Kalau nggak mau repot, terus ngapain kita berbisnis gitu? Iya. Jadi bukan cuma naikin gaji tapi cost savingnya juga. Iya. Kan dia nggak punya opsi kalau Betul. kita nggak ngasih. Artinya dia kalau mau kerja sama kita, kalau dia tinggal sama orang tuanya, oke. Tapi kalau rumahnya jauh, pengaruh kan ke kita. Betul. Kalau dia harus kos dekat, kan keluar duit. Kenapa nggak kita yang siapin? Terus kalau misalnya dari segi makanan tuh biasanya di F&B kayak gimana sih? Apakah employees-nya itu di-provide kah makanan atau? Ada yang provide. Saya cenderung dari awal kita putuskan kita provide. Karena begini, kalau di Berarti kalau misalnya karyawannya Pak Sony, tempat tinggal udah ada, makan dikasih. ya basically full saving kalau kayak gitu. Dia full. Makanya mereka bisa cicil motor apa segala macam gitu loh. Di beberapa tempat di provide makanan catering lah gitu ya, bukan makanan dari kafe dikasih catering, tapi ada beberapa tempat tuh ngasih uang aja, nggak mau repot gitu. Nah itu problem sebenarnya. Dia gitu? Iya, karena dia sambil masak-masak dia udah mikir makan siang gua apa ya gitu. Ngapain kita repotkan mereka begitu? Biarin aja. Di tempat saya tuh kadang-kadang hari Sabtu Minggu misalnya gitu ya, cateringnya nggak ada hari Minggu lah terutama. Saya mikirin makan apa mereka ini. Oh saya pergi beli makanan buat mereka, kita makan bareng-bareng gitu. Program MBG untuk karyawan. Tapi ini Tadi malam ada orang datang. Dia lihat podcast saya sebelumnya. Dia terus akhirnya ngomong sama saya, Pak, wah saya kagum nih katanya. Kenapa? Kebetulan dia lihat karyawan kami lagi makan. Makan tuh di meja tempat customer makan, rame-rame gitu. Semua gitu. Buat dia, ini nggak pernah. Betul. Ya. Jadi saya melihat gini loh, saya kadang-kadang sedih juga dan agak nggak setuju ya. Beberapa tempat restoran, kafe itu karyawan itu makan sambil ngemper di trotoar kadang-kadang atau apa, atau makan di pojok gudang atau dekat bak sampah gitu. Ini yang menurut saya paling prinsip nih. Kalau kita mau karyawan kita loyal nih, minimal manusiakan dulu mereka, ya kan? Buat mereka sebagai manusia gitu. Kita kasih mereka tempat yang layak, sehingga mereka merasa punya harga diri, punya rasa percaya diri, baru dia merasa loyalitasnya ada. Maksudnya background-nya apa sih? Kan Korsek. Korsek bukannya mikirnya hal lain. Dulu lamanya di mana? Saya akuntan basicnya. Akuntan. Terus waktu saya kerja, terus harus lead satu tim. Saya dulu kerja di perusahaan Singapura. Diangkat jadi CEO, saya harus mikir orang kan. Oke. Di situ saya mulai belajar tentang people. Saya ambil sertifikasi ini, itu sampai saya ambil S2-nya psikologi, temu budaya. Nah, akhirnya sekian puluh tahun tuh saya ngurusin orang. Nah, sebenarnya ngurusin orang ini kan lebih ke gini. Nggak ada pakem template yang pas buat ngurusin orang. Karena orang beda-beda karakternya. Kita Indonesia apalagi, beda wilayah, beda asalnya beda-beda. Jadi lebih banyak kita ngamatin orang, terus kita pikir apa yang cocok kan. Makanya di Indonesia ini banyak problem ketika aturannya HRD dibikin untuk orang-orang standar. Ketika dia ketemu orang yang bagus, aturannya nggak berlaku tuh. Tapi dia paksakan berlaku, makanya kehilangan orang bagus terus kan. Itu problemnya. Jadi background saya itu terus setelah sekian lama ngurusin HR dengan ya turnover 2%, kurang dari 2% sekian tahun, lama-lama bosan juga.
Iya. Terus dikasih challenge untuk pegang corporate secretary karena lagi berbenah gitu. Iya. Saya Benar. ambil challenge itu. Iya. Terus kan tadi ya kan salah satu kunci supaya memudahkan pemilik F&B adalah ada sebuah scale kan, ada economies of scale-nya lah gitu. Misalkan yang saya kebayang tuh misalnya kayak apa ya, brand misalnya kayak Solaria gitu misalnya. Kan kalau misalnya dia ada kalau satu mungkin emang benar tuh kalau misalnya karyawannya share 3 tadi kan, satunya cabut berarti 33% gitu. Tapi kan kalau misalnya punya misalnya kayak 4 cabang, 5 cabang, kalau misalnya salah satu cabut, mungkin yang lagi relatively low season bisa pindah dulu ke sini, bisa saling ketukar gitu kan. Nah, apakah scaling up itu akan solve the issue gitu? Jadi kalau gitu artinya adalah kalau misal sebuah pemilik kafe itu udah sukses dan bukti BEP di 1, segera buka 3, 4, 5 gitu misalnya. Apakah itu make sense? Make sense kalau jenis makanannya misalnya yang lebih mass gitu, bisa masak nasi goreng apa. Tapi kalau makanannya terlalu spesifik itu nggak gampang juga. Tadi sebut Solaria misalnya. Saya ngikutin Solaria ini udah lama. Puluhan tahun yang lalu. Solaria itu hari ini udah 30 tahun. Jadi ketika Solaria, misalnya nih ya, saya waktu itu pernah ke restoran Solaria kira-kira 20 tahun yang lalu gitu. Saya masih ingat tuh. Kalau dia buka cabang, kita datang, kita lihat tuh baju putih, celana hitam, trainee. Aduh, kita komplain banyak itu. Karena orang-orangnya, saya pernah komplain sama manajemen Solaria itu gara-gara gini. Kita lagi mesen apa, orangnya ketawa-ketawa di situ, bercanda-bercanda gitu. Ya saya jadi ngerti sekarang. Karena itu anak baru lulus sekolah, trainee-nya pas-pasan ditempatkan di situ. Tapi hari ini kalau Solaria kita lihat, buka cabang baru, nggak ada lagi putih hitam tuh. Semua sudah well trained. Tapi 30 tahun loh. Saya yakin 10 tahun pertama mungkin Solaria juga struggle. Tapi ketika dia ambil strategi yang pas, mentrain orang, menyiapkan people, dia berhasil kan. Jadi kuncinya pun di perusahaan kayak Solaria ada people-nya. People. Bukan brandingnya. Enggak. Branding tuh perlu kan, tapi harus bersamaan gitu. Jangan nonjolin branding tapi operasionalnya gagal gitu. Benar. Kalau mau operasional, kalau harus memilih nih, lebih bagus pilih operasional dulu. Kalau bisa bareng bagus. Soalnya kalau misalnya brandingnya udah keren, investasi mahal segala macam, tapi operasionalnya jelek ya sama aja. Iya, bakal ngerusak juga. Itu kan beberapa kafe ngalamin seperti itu. Mau launching, udah influencernya bergerak semua tuh, brandingnya naik gitu. Begitu hari hanya berantakan tuh. Waktu grand opening berantakan. Iya. Terus tadi ya, misalnya nih, oke, teman-teman ada yang terinspirasi, ya kan? Terutama kalau misalnya lantai 3 atau 4 yang kebetulan emang nggak dipakai, bagus juga sekalian jadi mes gitu kan, misalnya untuk karyawannya. Jadi mereka bisa diberikan kehidupan yang lebih layak gitu kan. Nah terus cara mendapatkan orang yang tepatnya kayak gimana? Aduh, saya kalau pertanyaan ini ya, saya harus ngomong pertama berdoa. Ya, ini serius. Kelihatannya bercanda. Pengalaman saya sekian puluh tahun, saya dapatkan orang-orang bagus dengan cara-cara yang nggak biasa. Ada orang nggak mau melamar tempat saya, tapi karena satu dan lain hal, dia akhirnya melamar dan saya terima. Bayangkan, sekian ratus ribu orang atau sekian juta orang sedang cari kerja. Kita satu perusahaan di antara sekian puluh ribu. Kok bisa satu di antara sekian juta ketemu di perusahaan satu dari sekian puluh ribu? Saya percaya banget itu jodoh namanya. Jadi orang bekerja itu pasti masalah jodoh. Jodoh ada di tangan Tuhan. Makanya kalau ditanya bagaimana dapat orang yang tepat, berdoa. Itu saya yakin banget sampai hari ini. Tapi tentu ada porsi kita sebagai manajemen. Porsinya adalah siapkan model rekrutmen yang pas. Maksud saya pas tuh begini. Kita kalau mengharapkan dapatkan karyawan yang 100% seperti kita mau, itu mustahil. Nggak ada tuh. Karena itu strateginya harus jelas. Kalau di kami nih ya, di perusahaan, terutama di perusahaan saya dan di Komuka juga sama. Kalau orang itu sudah punya 50% saja kompetensi yang kita mau, yang kriteria yang kita harapkan, saya terima loh. 50% aja. Karena 30% lagi, itu tugas atasannya untuk ngisi. 20% lagi, itu tugasnya dia, mau apa enggak. Jadi kalau kita cari orang, minta 100%, 6 tahun juga belum tentu ketemu tuh. Ya, kalau mau benar-benar ketemu cepat, ya bayar headhunter. Mereka punya jaringan banyak, tapi kan bayarnya mahal. Itu. Nah, itu pun
Orang dapat 100% nih masuk ke tempat kita. Kita bikin apa? Nggak ada kan? Tinggal terima pakai kan? Iya. Belum tentu juga jaminan dia bertahan. Betul. Ya. Tapi kalau orang ini datang dengan 50% kapasitasnya, atasannya mengisi 30%, itulah kesempatan menanamkan loyalitas tadi. Orang menghargai atasannya bukan dari uang. Atasannya nggak ngasih uang. Tapi waktu atasannya kasih ilmu, kasih pengalaman, dia merasa ini value-nya tinggi nih. Yang 30% tadi itu bisa membuat dia merasa, gue masih punya banyak ilmu yang gue nggak tahu nih. Ini kesempatan belajar. Baru dia termotivasi, 20%-nya selesai. 80%-nya dia loyal kan. Artinya dia bisa bertahan lebih lama pasti itu. Konsep saya dari dulu gitu. Terus oke, itu kan di sisi apa yang kita sebagai pengusaha bisa lakukan untuk mindset supaya kita bisa mendapatkan pekerja yang baik gitu kan. Sekarang on the flip side, misalnya sebagai pekerja gitu ya. Kalau misalnya di F&B, apa sih mereka punya career path gitu? Gimana cara supaya mereka tuh bisa, ya kan kalau misalnya kita ngomong corporate, ada jenjang-jenjang kan. Dari level analis bisa sampai supervisor, manager, ya kan sampai ke atas tuh. Nah kalau misalnya F&B kayak, kalau misalnya mereka lakukan sesuatu dengan baik, itu bisa naiknya ke apa? Gitu? Kalau skalanya kecil, memang seperti saya di Komuka setiap kali karyawan baru datang ya, saya jelaskan sama mereka. Karir di sini kayak apa? Pertama tentu jadi staff biasa. Mau barista, kalau barista tuh ada junior barista, ada senior barista, ada lead gitu lah, ada leader gitu ya. Kalau dia sudah punya kemampuan memimpin, kita percayakan jadi leader dengan fasilitas yang mengikutin gitu. Kalau dia sudah cukup lama kerja misalnya 5-6 tahun, kompetensinya bagus, karakternya bagus, kita jadikan partner. Partner tuh apa maksudnya? Artinya setiap kali ada profit akhir tahun kita bisa share sama dia. Kayak kalau di company bonus kan biasa ya. Benar. Tapi kalau untuk bisnis F&B itu kita ngomong bonus tuh ya harus clear tuh. Karena begini, di bisnis ini karyawan kita tahu income kita. Semuanya tahu. Tahu lah. Dia pegang kasirnya. Tapi kan dia belum total nih. Nah, tiap hari kan harus pertanggungjawaban. Berapa sales hari ini? Nah, itu salah satu nih, transparansi. Transparansi di bisnis cafe ini begitu. Karena dia pegang kasirnya kan. Jadi tahu, hari ini sales kita 20 juta. Hari ini sales kita 10 juta. Sales 1 bulan dia pasti tahu. Sales 1 tahun pasti dia tahu. Tapi dia nggak tahu mungkin cost-nya. Betul. Ya, itu bahayanya. Karena di kepalanya, wah kan orang bilang bisnis makanan kuliner cuannya gede. Iya enak banget nih. Untungnya 50% per hari. Untungnya 50%. Ya kan air putih. Cost-nya berapa, dijualnya berapa. Dan makanya namainnya jangan teh tawar. Ice tea. Jadi 30.000. jadi itu salah satu. Kalau di korporat, orang-orang karyawan tuh belum tentu tahu sales perusahaan berapa kan? Betul. Nah, di sini pasti tahu. Di sini pasti tahu. Jadi itu gunanya kita harus ada dialog sama mereka. Kita harus kasih tahu. Saya sering cerita sama mereka. Jadi kami tuh sebulan sekali saya undang mereka makan di kafe-kafe baru sambil survei, duduk bareng. Mereka tujuannya apa? Bonding atau apa? Bonding ya pasti satu. Kedua gini loh. Mereka supaya punya user experience as a customer. Dia duduk, dia nanti order, dia pesan segala macam. Habis itu saya tanya, "Oke, are you coming back? Mau datang lagi?" Biar mereka punya penilaian. Enggak Pak, makanannya biasa aja misalnya. Oke, terus pelayanannya nggak nyaman Pak, nggak enak. Atau tapi kayaknya makanannya enak tapi mahal Pak. Oke. Nah, kalau kamu tahu ini, maka lakukan itu tempat kita. Kamu tahu gara-gara pelayanan begitu orang nggak mau datang, kamu jangan lakukan itu tempat kita. Kalau kamu tahu makanannya biasa aja, kamu harus pikirin makan kita harus enak gitu. Jadi itu lebih efek buat mereka daripada kita nasihatin panjang lebar, apalagi bikin konten ngomelin karyawan. Saya paling nggak mau itu. Nggak perlu buat saya. Saya lebih mau ajak mereka nikmati sama-sama, terus kita diskusi di situ. Nanti saya cerita sama mereka. Kalian lihat ini, kafenya begitu besar. Mungkin 6 bulan lagi kita datang, kalian bisa lihat nggak bedanya apa? Biasanya 6 bulan lagi, terasa tuh. Kebersihannya sudah beda. Karena nggak dirawat. Itu penting. Apakah akurat? Maksudnya nih, misalnya Pak Sony lagi makan di kafe tertentu gitu kan. Teman-teman pada bilang, misal ada yang bilang, oh ini saya kurang suka gara-gara ini gitu. Nah, therefore 6 bulan lagi, ternyata setahun lagi, oh beneran tutup nih. Ya, iya.
Jadi inilah, makanya gini, di bisnis ini ada istilahnya death penalty, hukuman mati. Kalau sampai orang yang datang pertama kali mencoba, terus gue nggak mau balik lagi, selesai itu. Karena dia kafe hidup tuh dari tadi repeat customer, Betul. baru loyal repeat customer. Kalau nggak dapet repeat customer, new customer nggak mau datang lagi. Ini kan ada batasnya. Itu sebabnya di tahun pertama kafe selalu rame, desainnya bagus. Ini orang sampai ngantri-ngantri. Apalagi daerah yang persaingannya tinggi ya, Peak, Kelapa Gading, Serpong. Boleh 3-6 bulan pertama rame, tahun depan bisa sepi tuh. Kalau yang ngantri ini merasa, ya gue capek-capek ngantri, ternyata mutunya segini aja, harganya mahal, ada opsi lain orang ke sana kan. Ini ngerinya bisnis ini. Terus berarti nah, pertanyaan kayak gini nih, kan pasti kan ada pengen tahu sih seberapa akuratnya sih kalau misalnya teman-teman yang udah di F&B, apalagi kalau misalnya timnya Pak Sony udah dilatih kan, udah sering ke kafe ini, kafe ini, udah bisa lihat nih, oh ini kira-kira plusnya apa, minusnya apa gitu. Tapi kan ada sebuah disagreement juga. Misalnya ada 10 orang, let's say. Bisa aja ada 6 yang setuju, 4 orang itu yang tidak. Betul. Gitu misalnya. Nah, terus sebenarnya tujuannya ini untuk apa? Tujuannya kan kalau misalnya kita bisa memprediksi ini kafe bakal tutup atau enggak, ya minimal kita jadi bisa introspeksi dan kita bisa tahu jelas gitu loh, what to improve-nya gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kafe itu actually bisa ada science-nya gitu? Jadi kalau misalnya kita buka sesuatu, asalkan kita ada checklist A, B, C, D, ini pasti sukses. Atau itu kayak ada sesuatu yang faktor luck-nya lah, faktor luarnya gitu. Kita yang kalau udah biasa nih ya, kita masuk di dalam satu kafe, kita bisa rasakan aura semangatnya kafe itu ada apa enggak? Semangat karyawannya maksudnya? Ya. Jadi kita masuk nih, kita lihat orangnya cemberut-cemberut semua, lemes-lemes semua. Kita udah merasa, nggak nyaman nih. Itu yang saya sering bilang. Kita nggak bisa menghakimi para pekerja kafe ya. Karena mereka kebanyakan kerja dalam situasi kondisi capek. Kerja di kafe itu capek. Berdiri berapa jam? Ya. Belum lagi kalau rush hour itu. Apalagi, ini konsepnya kafe kan begini. Pesan sekarang, produksi sekarang, kirim sekarang. Betul. Ya, beda dengan bakery atau toko roti ya, atau restoran Padang. Produksi sekarang, pesannya nanti baru datang. Kirimnya nanti. Jadi ada waktu jeda. Tapi di kafe nggak ada. Pesan sekarang, produksi sekarang, kirim sekarang. Waktunya pendek. Dan itu yang bikin orang stres. Pressure-nya tinggi. Itu sebabnya orang-orang di dapur tuh gampang emosi tuh. Marah. Tensinya tinggi. Kita bisa ngerti itu. Apalagi kalau salah masak, di dapur bisa berantem tuh. Jadi dengan situasi begini, kita jadi, oke. Kita harus tahu nih, impact-nya apa. Jadi kalau tadi kalian bilang, kalau misalnya ada 6 orang menilai bagus, 4 orang bilang nggak bagus gitu, nggak mau balik lagi gitu. Impact-nya apa? Iya, semua rasa itu subjektif. Ada orang suka, ada nggak. Tapi mau lihat lagi, lihat reviewnya. Review terbarunya kayak apa. Makanya kita bisa tahu tuh kira-kira, ini kafe sudah ganti manajemen. Karena review setahun yang lalu misalnya, bintang 1-nya banyak, bintang 2-nya banyak, bintang 3-nya banyak gitu. Banyak orang komplain kan. Tiba-tiba review-review terbaru, 4, 5, bintangnya 4, 5. Itu artinya manajemennya ganti. Apakah sebuah restorannya itu bisa memiliki second chance? Maksudnya kayak gini, jadi misalnya nih, 3 bulan pertama, 4 bulan pertama jelek. Dia first timer, dia baru mungkin, dia mungkin hire top management yang salah gitu kan, orang kaya punya duit gitu kan misalnya. Tapi dia pengen berbenah nih. Di bulan keempat seterusnya, oke deh, gue repair gitu. Bisa nggak sih atau itu udah? Tentu bisa ya, bisa pasti bisa. Tapi nggak mudah mengembalikan kepercayaan yang udah rusak tadi kan. Makanya saya bilang gini, di buku saya tulis juga, bicara tentang soft opening, grand opening ini harus hati-hati sekali. Banyak orang grand opening karena semangatnya, tapi dia lupa operasional itu sebenarnya belum siap. Betul. Begitu orang masuk di grand opening, orang kecewa, dia pikir apa? Gua nggak mau datang lagi nih. Selesai itu. Nah, kita bilang ada second chance nggak gitu? Ya kalau dia berbaik hati mau ngasih second chance. Kan ini customer, bukan kita ngatur kan. Kalau saya nih, sekali saya kecewa, saya udah, kecuali nggak ada opsi lain. Kecuali nggak ada opsi lain. Makanya saya
saya prinsipnya, filosofis yang saya percaya nih, tempat yang bagus bisa datangkan orang. Suasana yang nyaman bikin orang betah. Tapi makanan yang enak, minuman yang enak itu yang bikin orang kembali. Ada orang bilang sama saya, bukan, kalau saya pelayanan yang enak, pelayanan yang ramah. Dalam hati saya, itu karena rata-rata pelayanan di tempat kita tuh tidak standar, tidak bagus. Harusnya pelayanan yang ramah itu standar. Yang bikin orang balik karena makanan. Saya sering kasih contoh begini. Di Kelapa Gading ada tukang kue tiaw nih. Kalau kita makan, kue tiawnya enak. Tapi layanannya, aduh nggak ada ramah-ramahnya. Bayar tuh, dia ya berapa? Bilang terima kasih aja kagak. Tapi kita tetap datang, karena nggak ada opsi lain. Kue tiaw dia enak, cuma ada dia gitu. Jadi bukan pelayanannya yang bikin saya nggak datang, tapi karena makanannya enak gitu. Bedanya sama kafe, ada kafe di jajaran satu jalan misalnya banyak gitu. Kalau kafe kita layanannya enak, layanan tetangga enggak, orang masih mau ke tempat kita. Tapi kalau tetangga itu makanannya enak bener, makanan kita biasa aja, orang tetap ke sana kan. Iya. Ini bedanya. Ini menarik ya. Dari tadi Pak Sony misalnya ngomongin beberapa alasan kenapa sebuah F&B itu bisa sukses. Nomor satu, itu misal dari segi orangnya. Ya kan. Nomor dua, dari segi customer journey-nya, ads-nya tepat. Gitu kan. Dan waktu cafe ini tuh bisa grow organic, jadi orang-orangnya itu secara operasional siap. Gitu kan. Kenapa nggak ada sebuah mention mengenai lokasi? Seberapa penting ini lokasinya nih harus di jalan yang prime, yang depan, yang jalan besar, utama. Lokasi penting banget ya, kan kita waktu bicara properti itu pasti lokasi kan. Tapi masalahnya bisnis cafe ini kan marginnya tipis. Kita mau bangun brand, kalau kita ambil di lokasi yang prime tadi, cost-nya kan mahal banget sewanya. Nggak nutup kita itu. Income-nya belum datang, cost-nya udah keluar duluan nih. Kecuali kita kita buka brand yang udah jadi gitu. Beli franchise, brandnya jadi, langsung taruh di sana nggak apa-apa. Masih ada harapan tuh. Tapi kalau cerita nyewa di lokasi prime, baru bangun brand, berat banget. Itu berat banget. Nggak imbang. Kecepatan masuknya revenue sama kecepatan keluarnya cost ini udah nggak balance. Nah terus kalau misalnya orang, ini makanya sulitnya gitu kan. Ini kan namanya challenge di bisnis ya. Kan, sedangkan kalau misalnya orang itu tidak di prime, gimana cara orang tahu bahwa ada cafe di sini? Nah gitu. itu. Yang Google review. Itu seninya bisnis ini. Oke. Ya. Saya lihat ada satu kafe, itu masuk, dia sewa tempat, di tempat yang semua bisnis tadinya udah tutup, buka. Dia sewa di sana, dia berhasil. Kenapa? Tempat itu sudah nggak ada lagi orang mau sewa. Dia sewa, kenapa? Areanya, parkirannya luas. Tempatnya mojok, tertutup, nggak ada orang tahu. Tapi waktu dia mulai, dia pakai Google Review, dia pakai media sosial yang pas gitu, karena tadi saya bilang, penikmat kopi ini, penikmat kafe, sekali dia cocok, dia nyaman, wah ini WFA yang enak nih tempatnya nih. Wah ini kafe introvert nih, saya cocok. Dia datang kan. Cost-nya murah, parkirannya luas, orang datang, memang itu yang dicari penggemar kafe. Sebagian penggemar kafe itu nggak suka daerah rame itu. Apalagi kalau parkirnya susah. Ada niche-nya juga sebenarnya. Jadi ada, makanya saya selalu bilang gini, kalau kita ngerti ya, ada caranya memilih tempat. Ya, cuma saya sering bilang ini, kalau bisa jangan ngadep barat. Panas. Karena kafe bisnisnya mulai jam 4 sore. Kalau ngadep barat, udah panasnya nggak bisa hilang tuh. Tapi kalau ngadep timur, jam 4 sore itu lagi enak-enaknya tuh. Itu salah satu. Iya menarik. Nah terus tadi ya, kan Pak Sony udah beberapa kali ngomongin mengenai margin gitu kan. Tapi kan itu, es teh kan, apalagi kalau misalnya pakai bahasa Inggris kan, kalau pakai bahasa Inggris jadi 30.000 gitu. Nah, marginnya kan tinggi banget. Orang bilang kayak COGS-nya mungkin 20%. Ya kan. Kenapa margin F&B yang sebenarnya itu seperti apa sih? Yang berkembang di masyarakat, orang bilang gini kan, oh paling enak bisnis makanan, kuliner gitu, karena untungnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau untungnya 2 kali lipat, itu artinya marginnya 50%. Kalau 3 kali lipat, itu artinya 67% kira-kira. Kenyataannya, marginnya 8-10%. Ngeri banget kan? Breakdown itu kayak gimana tuh? Kalau orang ngomong untungnya 2 kali lipat, karena dia ngambil harga jual compare to biaya bahan. COGS. COGS dalam arti
biaya bahan aja ya. Padahal di bisnis ini variable cost itu cuma 30-35%. Tapi fixed cost-nya nih bisa 50-60%. Paling gede di mana tuh? Komponen apa? Sewa udah pasti. Upah. Biaya listrik, biaya maintenance. Apalagi kalau areanya besar, AC semua, biaya energi makin hari makin mahal kan. Jadi maintenance, banyak sekali yang unsur fixnya di situ. Ya kemarin rame-rame royalty musik itu biaya fix. Biaya sertifikasi itu fix. Macam-macam. Nah ini yang banyak orang nggak sadar. Padahal itu komponen besarnya gitu. Nah ini kan nggak bisa. Kalau sales lagi nggak ada, ini hilang nggak ada. Ini namanya fixed cost. Dari awal udah jadi semua. Depresiasi, kata. Itu semua. Itu yang di awal-awal, saya juga kaget di awal tadinya. Di kepala saya, margin ini 50%. Begitu masuk lah. Enggak ternyata nih. Cuma 8%. Gimana nih? Itu pun kalau berhasil ya. Kalau enggak minus. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin competition kayak gimana? Soalnya kan yang namanya kafe kan, misalnya di depan rumah saya aja lah. Itu kan pokoknya setiap bulan aja buka yang baru. Iya. Buka baru tutup, buka. Ya kan buka tutup. Nah Pak Sony kan udah jalan 6 tahun. Ya. Yang namanya ada restoran atau kafe baru yang buka. Orang kan walaupun udah menjadi loyal customer kita, dia bisa aja pengen nyoba-nyoba. Gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya orang itu baru buka, namanya baru buka, pasti renovasinya masih fresh. Iya. Desainnya masih baru, kekinian gitu kan. Gimana cara sebuah restoran yang legacy lah, yang udah ada gitu, udah existing, itu bisa survive dengan adanya restoran-restoran baru, kafe-kafe baru yang buka dengan style-style yang diupdate terus gitu. Iya. Pada dasarnya ya, kafe satu dengan yang lain tuh nggak berkompetisi secara head to head. Pada dasarnya. Karena begini, misalnya nih, saya jual makanan, eatery, saya juga jual kopi yang enak gitu. Mungkin ada kafe hanya jual kopi dengan croissant, bukan jual makanan. Jadi kalau orang datang ke sana mau makan nggak bisa, dia harus tetap ke saya. Atau ada orang yang jual makanan dikit, tidak banyak variasinya, tapi kopinya nggak terlalu enak. Dia datang ke tempat saya, makanannya enak, kopinya enak. Nah, tapi waktu dia mulai buka, pasti semua cobalah. Itu biasa itu. Yang bikin kita bisa survive pertama gini, seberapa panjang nafas kita nih. Jadi saya selalu bilang gini. Kalau kita mau napas panjang, strateginya harus, kalau saya, karena Gen X ini ya, efektif, efisien. Efektif, jaga mutu, konsistensi, tapi efisien. Harus untung, cash flow-nya harus positif. Nah, saya membayangkan banyak kafe ini ya. Nanti kita lihat sekian tahun kemudian. Itu bertempur di harga. Kalau bertempur di harga, itu bahaya tuh. Begitu volume nggak kecapai, minus dia. Nggak bisa cover fix-nya. Nah, kita udah tahu nih, kita harus cash flow positif nih. Tapi di samping itu secara operasional, kafe itu punya tantangan setiap 2 tahun menurut saya. 2 tahun pertama kita lolos nih, oke 2 tahun kedua mau ngapain? Ada sesuatu yang baru. 2 tahun ketiga mau ngapain? Karena tadi saya bilang kan, di satu sisi kita punya loyal repeat customer yang datang mungkin tiap minggu loh. Saya punya customer tiap hari datang. Hanya untuk ngopi. Ada yang tiap minggu datang, bawa keluarga. Ada yang tiap bulan datang. Kalau dia datang selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada perubahan, dia bosan kan? Betul. Bagaimanapun bosan. Karena itu di kami, clear banget nih. Setiap 6 bulan, minimal daftar menunya ganti. Bentuk desainnya, apa? Waktu dia datang, baru nih. Minimal itu. Baru yang lain-lain. Porsi lokasi, desain tanamannya, interior tanaman, desain ruangan atau apa. Minimal harus ada itu. Itu sebabnya kita kaget, kok tutup sih? Padahal kafenya udah 6 tahun, udah 8 tahun gitu. Karena nggak ada yang berubah. Nggak bisa. Nah, kalau kita bisa sampai 8 tahun, kita punya strategi yang pas, cash flow-nya bagus gitu. Orang lain itu masih struggle kan. Jadi kalau orang berpindah, mencoba, kita harus yakin bahwa one day dia balik lagi. Karena memang beda, nggak head to head sebenarnya. Gitu. Ya, terus kalau misalnya kita ngomongin expansion ya, apakah ada pemikiran di Pak Sony bahwa oke, suatu saat ini bakal siap nih untuk buka cabang seterusnya gitu di Jakarta, manalah barat, cuman nggak tahu deh setelah jam 6 kayak mana. Gini, kalau
kita nggak punya opsi lain, kita akan pikirkan buka cabang atau jual franchise. Kalau nggak punya opsi lain, emang opsi lainnya apa maksudnya? Artinya misalnya gini, kalau saya ditanya nih, mau buka cabang lagi nggak? Nggak, kalau saya ada kerjaan lain, saya bikin kerjaan lain. Jadi komisaris misalnya gitu. Instead of saya buka cabang. Oh gitu? Karena saya bisa merasakan gini, effortnya sama returnnya nggak imbang. Effortnya berat banget loh. Capek banget nih kerjanya. Again, tadi ya, kalau mikirin mau passive income, autopilot, udah deh. Forget it. Forget it. Beberapa orang datang ke saya mau buat cabang dong. Saya bilang, siapa yang mau ngurusin? Itu dulu pertanyaan pertama. Siapa yang mau ngurusin? Ngurusin dalam arti kata Terlibat langsung. harus ke sana setiap hari. Ya, terlibat langsung. Sudah ngurusin? Oke. Cukup sabar nggak menghadapi kelakuan orang? Kelakuan karyawan? Nah, pengen tanya ya. Tadi kan misalnya Pak Sony bilang ada, misalnya nih, jenjang karir seorang employee, misalnya udah sekian tahun segala macam, dia bisa jadi partner, misalnya. Apakah kalau misalnya dia udah jadi partner, artinya ownernya ini bisa lepas? Bisa. Saya punya satu partner itu di Komuka. Oh itu Pak Sony udah nggak perlu kesana setiap jam 6 lagi dong? Bukan. Partner itu maksudnya gini. Dia yang kontrol orang di lapangan. Jam openingnya, jam closingnya, di tengahnya, mentrain orang, merekrut orang, dan lain-lain. Tapi harus tetap saya yang melihat kualitas kita mau dikemanain. Apa yang kita mau lakukan lagi. Karena dia terjebak dengan kerjaan sehari-hari itu. Betul. Tugas saya jadinya lebih ringan, tapi saya ngatur strateginya kan. Kalau misalnya gini, kalau dia nggak punya strategi bagaimana mengelola people, dia bisa frustasi dia. Tapi saya punya strategi, enggak, kita harus kasih benefit. Kita harus kasih tempat tinggal, kita harus kasih gini-gini. Nah, dia kan terbantu. Jadi ini as a partner, untuk daily-nya, dia sangat bisa membantu saya. Oke, berarti Pak Sony kalau bisa dikasih pilihan, misalnya ada opsi-opsi lain, prefernya kan opsi lain gitu. Ya. Tapi pertanyaannya kayak gini, kalau misalnya Pak Sony boleh turn back time, berarti ke tahun 2020, Ya. sebelum Komuka buka. Ya. Dengan pengetahuan yang sekarang, Ya. apakah Pak Sony akan buka kafe Komuka? Enggak. Jujur nih, enggak. Kalau itu siapa yang cocok untuk buka kafe? Gini, kalau orang yang punya passion bener, kita ngomong passion itu artinya mau berkorban ya. Passion bukan karena mau nikmat. Passion yang mau berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban dana, dan lain-lain macam-macam lah. Serius banget. Orang ini bisa. Karena yang sering terjadi, orang buka kafe karena mimpi indah. Wah, kelihatannya enak gitu. Kenyataannya pahit. 6 bulan mundur. 6 bulan nyerah gitu. Karena nggak ada yang instan. Di bisnis ini, saya dari awal sudah lihat, ini harus long run ini. Harus betul-betul kita jaga cash flow supaya napasnya panjang. Karena orang lain, kalau nggak punya napas panjang, kita tetap akan jadi pemenang kan. Sekian tahun kemudian orang masih tetap ke kita nih. Ada yang baru buka, dia ke sana sebentar, terus dia balik lagi ke kita kan. Kenapa kafe, saya dari kampung, ada satu restoran yang bertahan 60 tahun, 70 tahun gitu. Warung kopi. Kan loyal repeat customer-nya muncul, itu bertahan terus kan. Napasnya pasti panjang. Tapi kalau lihat sekarang model persaingan yang buka, viral, habis itu sepi, tutup, buka. Kita jangan main di sana gitu. Harus betul-betul yang... Jadi kalau menurut saya gini, ada orang yang bisa. Bisa. Lah, hari ini saya bisa kan, terbukti. Tapi effortnya besar. Harus benar-benar serius. Kalau dibilang, ya kita datang seminggu sekali aja, ya sudahlah, sudah. Nggak usah lagi, nggak usah. Nggak bisa seminggu sekalipun juga nggak bisa. Keyakinan saya begitu dan keyakinan beberapa orang yang sudah ada di bisnis ini. Iya. Berarti mindset itu benar-benar harus passion banget, harus willing untuk berkorban, ya kan? Mindsetnya kayak gitu dulu. Jadi kalau misalnya nanti take off, ya udah bagus ya, gitu ya. Ya. Bukan sebaliknya nanti kalau nggak kecepatan kecewa nanti. Iya. Iya. Ini sama dengan saya kalau bilang begini, ada orang mau buka kafe. Ayo, saya mau buka kafe. Kita cari tempat dulu gitu. Benar. Cari tempat. Itu kalau keinginannya begitu, tempat yang nggak strategis pun dia akan pakai itu. Beda setengah orang yang begitu lihat tempat, wih, ini tempat cocok nih buat kafe nih. Ayo kita pelajari kafenya. Itu malah bisa berhasil. Iya. Gitu. Kalau nggak maksa, kalau nggak ya. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya sebenarnya kan tapi kan kalau misalnya 3 years payback period kan lumayan oke ya. Itu kan kayak ya 30% lah gampangnya gitu.
maksud saya tadi break even ya. Betul. Bukan yang anak. Karena Tapi kan ya break even berarti kan ya dari modal 1 M dapat 300 juta setahun ya, selama 3 tahun ke depan. Ya. Kira-kira BEP kan kayak gitu. ya, jadi sekali lagi, Tapi itu bukan pasif. ya, Masalahnya di situ. Ya. Itu ada effortnya. betul. Dan ini loh, investmentnya ini harus benar-benar dijaga. Jadi kalau dilihat Cafe Komuka itu sederhana banget. Interiornya nggak mewah-mewah nggak. Tapi saya tahu cara membuat suasana jadi enak. Mainin tanaman. Jadi kalau datang ke Komuka itu hijau semua. Tanaman kan costnya murah. Maintenance aja agak ini. Iya. Nggak perlu bikin desain macam-macam, nggak perlu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya kita balik lagi ke 6 tahun yang lalu. Sebagai orang yang udah running kafe 6 tahun dan kafenya itu berjalan dengan review yang banyak, pilih mana? Ada 3 nih pilihannya ya. Pak Sony boleh buka Cafe Komuka, Ya. Pak Sony boleh beli saham perbankan, Ya. atau Pak Sony boleh beli obligasi. Saya kebetulan bukan orang investment banget ya. Oke, tapi pilihannya cuma 3. Tapi feeling saya, Atau keempat Bitcoin. ini saya ambil contoh begini. Oke. Ya. Saya pribadi ini ya. Tahun depan misalnya saya pensiun dari pekerjaan ini, memang waktunya pensiun. Kalau saya punya 1 M misalnya duit, saya lebih milih jadi komisaris lagi, terus beli obligasi, lebih aman. Karena untuk masa pensiun kan. Tapi kalau masih muda, mungkin saya pikir-pikir, wah ini saya mau challenge nih, buka kafe. Kenapa? Konsepnya anak muda buka kafe ini saya kadang-kadang kagum nih, tapi saya mikir perlu dibuktikan. Bicara scale up dari awal, saya dengan pengalaman yang ada nih, kalau kita masih berurusan sama orang nih ya, bicara scale up tuh berat. Kecuali kita bicara dengan teknologi. Contoh, ada kafe tertentu yang punya mesinnya itu yang tinggal pencet tombol, keluar tuh. Mau cafe latte, mau americano, segala macam. Itu boleh tuh. Orang nggak jadi faktor penentu di situ. Siapa aja bisa datang masuk. Tinggal layani customer, tinggal kasih training tentang hospitality kan. Tapi kalau ngomong barista yang nyeduh kopi, itu nggak bisa di scale up dengan cara begitu. Makanya kita kadang-kadang lihat ada kafe, kita lihat daftar menunya, jual V60, kopi seduh, filter kopi. Waktu kita tanya, lagi kosong beans-nya, sebenarnya dia nggak ada baristanya. Terus barista keluar masuk. Karena itu nggak mudah untuk di scale up. Diduplikasi itu nggak gampang. Karena benar-benar skill orang nih. Tapi kalau cuma sekedar jalanin mesin itu kan kayak pabrik. Bisa, dia cepat bisa scale up itu. Iya. Paling itu aja. Paling mungkin pertanyaan terakhir buat close off kali. Mungkin minta tips buat teman-teman yang first timer udah memutuskan untuk buka kafe. Apa kira-kira tips Pak Sony buat mereka? Yang paling pertama nih ya, baca buku saya. Bisa beli di Gramedia. Bisa gitu. By the way, kayak gini-gini tuh nggak di endorse ya. Kan itu maksudnya sama-sama kayak gue Pak Sony mau datang ke sini buat sharing. Ya gue juga nggak kuat bayar Pak Sony gitu. Lawannya pekerjaan perusahaan di TBK mau bayar berapa? Jadi ya maksudnya kalau misalnya it's helpful ya silakan aja, dan gue happy buat facilitate. Ya. Jadi tipsnya gini, pertama kita harus paham dulu nih. Di buku saya bilang begini, ada 4 poin nih buku ini. Yang pertama, mengelola kafe adalah mengelola orang. Ini prinsip yang kita harus tahu. Banyak orang bilangnya, bukannya produk? Enggak. Bukannya digital marketing? Enggak. Enggak ada poinnya, produk bagus tapi orangnya ganti-ganti. Pasti terpengaruh produknya, enggak konsisten. Ya. Enggak ada gunanya digital marketing kita hebat. Karena real showcase kita tuh di kafe, bukan di IG. Kalau IG-nya kita bagus, orang datang karena IG bagus sampai di sana, terus kecewa, itu lebih parah lagi tuh. Ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi mengelola kafe adalah mengelola orang. Yang kedua, jangan buka kafe karena banyak teman. Banyak yang joinan. Temen ini bukan market. Oh, sebagai customer maksudnya. Iya. Karena ada orang pikir, wah temen gue banyak nih, gue bikin kafe dah. Kecewa tuh. Temen tuh paling cuma 1-2% aja dari total market kita. Yang ketiga, berbisnis dengan keluarga bikin kafe, hati-hati. Resiko berantemnya besar. Banyak orang dengan anak buka kafe, buka restoran, ujungnya berantem. Karena yang tadi,
Di awal mimpinya indah, kenyataannya pahit. Waktu pahit, sensitivitasnya tinggi. Gitu. Baru yang terakhir nih, ini penting nih. Jangan naif berpikir bahwa karyawan bisa punya pola pikir seperti kita sebagai owners. Kalau ada, itu prosesnya panjang, lama, jarang. Jadi ini konsep yang harus kita pahami dulu. Makanya saya di bab 1 tuh persiapkan mental Anda, karena ini bahasannya. Baru sekian ratus item tuh tentang detail operasional, sangat detail. Saya misalnya ceritakan di situ. Kapan nulis buku ini, Baru? Jadi saya setelah 2 tahun mengelola kafe itu, saya punya banyak catatan kecil. Saya suka nyatat kecil-kecil, kadang saya rekam. Waktu saya kumpul-kumpulin, ada 100-an nih item yang saya bisa tulis gitu. Di awal-awal itu saya cerita lebih ke operasional. Waktu Gramedia datang, minta nerbitin jadi buku, baru saya mulai mikir aspek komersial sama aspek bisnisnya. Misalnya tentang tadi influencer sama ini komersial gimana. Jadi waktu saya mulai siapkan tulisan-tulisan kecil ini, saya pikir, ya ampun, saya kok tahu ya begini ya. Itu saya baru sadar, itu karena saya duduk tiap hari. Waktu duduk tiap hari kita nggak ada yang lagi mau dilihat, sampai hal kecil kita perhatikan kan. Tapi kalau kita datang seminggu sekali, kita hanya lihat yang besar-besar kan. Benar. Tapi kalau tiap hari kita datang, kita lihat yang kecil-kecil. Bagaimana bikin toilet wangi? Datang ke Komuka, toiletnya wangi. Itu jarang banget tuh. Saya baru tahu, oh setahun saya baru nemu bagaimana caranya bikin toilet wangi. Gimana caranya? Gini, orang Indonesia kalau masuk toilet pasti nyalain lampu kan? Benar. Lampu itu terkonek sama exhaust fan. Oh. Jadi selalu nyalain lampu exhaust. Kita taruh parfum sewangi apapun, habis itu karena kesedot. Masalahnya, habis dia keluar pakai toilet, lampu nggak dimatiin. Itu kebiasaannya tuh. Dia tutup pintunya udah bagus tuh, lampu nggak dimatiin. Exhaust nyala terus lah. Apapun ditaruh parfum di situ, habis lah. Saya pikir itu tuh. Nah, satu hari saya dapat ide nih. Ini masalahnya. Bagaimana mematikan lampu secara otomatis? Sensor. Right? Jadi masuk kamar mandi, nyala lampunya sendiri. Habis dia pakai, dia keluar, dia nggak matiin lampu pun, lampu mati sendiri. Waktu lampu mati, parfumnya kerja kan. Pengunjung berikutnya masuk, toiletnya wangi. Sesimpel itu. Ya, saya tulis di situ. Bedanya orang yang datang setiap hari sama yang enggak ya pasti kayak gitu. Sama dengan misalnya saya cerita tentang mesin RO. Apa tuh mesin RO? Reverse osmosis. Oke. Mesin reverse osmosis mengubah air pump ya. Jadi air yang siap diminum dan kita buat seduh kopi, bikin minuman, cost-nya 14 perak per liter. 14 perak, 14 rupiah. Capex-nya? 1,5 juta mesinnya. Maintenance-nya 40.000, ganti filter 3 bulanan. BP-nya cepet lah. Cepet lah. Uang air kayak gratis. Kenapa kita beli air galonan yang harganya 1.000 perak per liter? Ini 14 perak, ini 1.000 perak. Terus harus numpuk galon, bikin kotor pemandangan, bikin rusak pemandangan tuh. Ngangkat-ngangkatnya lagi gitu. Yang begitu tuh prinsip paling utama yang pebisnis perlu tahu. Bisnis kafe adalah bisnis minuman kan. Bahan bakunya air. Kenapa kita masih beli harga bahan baku 1.000 padahal 14 perak bisa? Yang seperti itu. Penghematan-penghematan yang banyak orang nggak kepikiran. Contoh gini, kami buka hanya hari Rabu sampai Minggu, Senin, Selasa tutup. Dari awal sampai hari ini. Pertanyaannya kenapa? Karena dengan buka Rabu sampai Minggu, saya cuma perlu 7 orang karyawan. Full team 7. Kalau mau buka Senin sampai Minggu, perlu tambah 5 lagi. Nambah 5 karyawan hanya untuk buka 2 hari seminggu. Nggak worth it. Ngapain? Kalau nggak, habis duitnya bayar upah kan? Iya. Ya menarik banget. Ini makanya appreciate banget Pak Sony ini apa namanya? Gue tuh ada segmen F&B beberapa kan dulu sama Will Goss lah, sama Koko kuliner lah, ada beberapa. Jadi sering ngebahas tentang F&B kayak gini. Nggak pernah punya keberanian untuk buka sih. Apalagi abis denger ini. Tapi semoga membantu buat teman-teman, terutama yang pertama kali buka atau yang udah buka pun juga jadi tahu how to fix, how to manage tim yang lebih baik gitu. Thank you so much Pak Sony atas waktunya. Thank you.